Ayo berpikir, setiap kali kita ketik sesuatu di kolom pencarian dan tekan enter, sebetulnya ada sains yang bekerja. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik setiap pencarian, dari Google sampai perpustakaan digital. Pasti pernah kan ngerasain kita ngetik sesuatu, udah yakin banget, hasilnya malah jauh dari diharapkan. Bikin frustasi kan? Nah, ternyata ada ilmunya loh kenapa itu bisa terjadi dan gimana para ahli mengukurnya. Oke, kita mulai investigasi kita di sini. Para peneliti menjadikan perpustakaan digitalisasi Yogyakarta ini sebagai katakanlah tempat kejadian perkaranya. Mereka punya satu pertanyaan besar. Seberapa bagus sih sistem pencarian di sini? Nah, ini dia nih misteri utamanya. Gimana sih cara kita bilang kalau sebuah mesin pencari itu bagus atau enggak? Apa sebetulnya yang kita ukur? Jadi, ini bukan soal sulap atau sihir ya, tapi soal pengukuran. Dan ternyata ada dua alat utama yang dipakai para detektif data buat memecahkan misteri ini. Inilah dia dua konsep kuncinya, recall dan precision. Anggap aja ini kayak kaca pembesar dan buku catatannya para detektif informasi. Coba bayangin ya, analoginya keren banget. Recall itu kayak kita nembar jala raksasa di laut. Tujuannya dapetin semua ikan yang kita mau. Meskipun ya mungkin ada sampah atau ikan kecil yang gak penting ikut ke jaring. Sebaliknya precision itu lebih kayak menombak, fokus akurat dan cuma mengincar satu ikan yang jadi target utama. Kalau pakai bahasa yang lebih gampang, recall itu ngukur kelengkapan. Misalnya nih, ada 100 buku tentang desain interior di perpustakaan. Kalau pencarian kita bisa nemuin 80 diantaranya, berarti nilai recall-nya udah lumayan tinggi. Jadi pertanyaan yang simple, dari semua yang relevan, berapa banyak yang berhasil kita temukan? Nah, kebalikannya, precision itu soal akurasi. Dari semua hasil yang muncul di layar kita, berapa persen sih yang beneran kita butuhin? Sistem dengan precision yang tinggi itu nggak akan ngasih kita hasil sampah atau yang nggak nyambung. Oke, kita bedah lebih dalam pakai tabel ini. Yang pertama, ada A atau hits. Ini dia target utama kita. Dokumen yang relevan dan berhasil ditemukan. Terus ada B atau noise. Ini hasil yang muncul tapi sebenarnya nggak kita mau. Nah, yang paling bikin kesel itu C atau miss. Ini adalah dokumen penting yang harusnya muncul. Tapi malah kelewat sama sistem. Oke, kita udah kenal sama alat. Sekarang yuk kita lihat gimana para peneliti ini beraksi di perpustakaan isi Yogyakarta. Mereka sengaja fokus ke kategori desain interior. Kenapa? Soalnya ini koleksi paling gede di sana. Ada 103 dokumen. Jadi ini ibarat kolam ikan yang pas banget buat ngetes jala dan tombak mereka. Prosesnya tuh sistematis banget. Pertama, mereka siapin umpan, yaitu kata kunci. Kedua, mereka memancing alias melakukan pencarian. Ketiga, hasilnya dianalisis. Mana yang hits, mana yang noise, dan mana yang miss. Terakhir, baru deh dihitung skornya rapi. Dan ini dia nih 10 umpan yang mereka pakai buat ngetes sistemnya. Ada yang spesifik banget kayak perancangan interior. Ada juga yang lebih luas kayak arsitektur. Jadi setelah semua investigasi, pengujian dan perhitungan yang rumit, apa yang mereka temukan? Apa putusnya akhirnya? Tada, ini dia barang buktinya. Langsung dari catatan investigasi. Tabel ini nunjukin semua angka mentahnya. Kita bisa lihat nih, buat setiap kata kunci, ketahuan persis berapa banyak hits yang didapat, berapa noise yang nyelip, dan yang paling penting, berapa banyak dokumen relevan yang malah kelewat atau miss. Dan inilah hasilnya. Secara rata-rata, precision dapat skor super tinggi, 92,37%. Artinya, hampir semua hasil yang muncul di layar itu beneran relevan. Sementara itu, recall dapat skor 80,79. Angka ini bagus, tapi artinya sistem ini masih kelewatan. Sekitar 1 dari 5 dokumen yang lain seharusnya ditemukan. Jadi, kesimpulannya,
Menurut standar penelitian ini, sistem pencariannya dianggap efektif. Karena prinsipnya gini, lebih baik kita dapat sedikit hasil tapi semuanya akurat, daripada dapat banyak hasil tapi campur aduk gak jelas. Intinya, akurasi atau precision dianggap lebih berharga di sini. Tapi ada satu temuan yang aneh dan menarik banget. Kata kunci dekorasi itu precisionnya 100%. Artinya setiap hasil yang muncul itu sempurna, tepat sasaran. Tapi recall-nya cuma 5,17%. Karena ternyata ada 55 dokumen relevan lain yang kelewat. Ini persis seperti analogi menombak ikan tadi. Kita dapat target yang pas, tapi kita jadi abai sama puluhan ikan lain di sekitarnya. Oke, sekarang kita keluar dari kasus perpustakaan. Pertarungan antara recall dan precision ini sebetulnya terjadi setiap hari di semua aplikasi yang kita pakai. Contohnya gini, biar kebayang, kalau Anda seorang pengacara yang lagi riset, Anda butuh recall setinggi mungkin. Semua bukti, semua dokumen harus ketemu, gak boleh ada yang kelewat. Tapi pas Anda cari lagu Bohemian Rhapsody di Spotify yang Anda butuhin itu precision tinggi. Anda cuma mau satu lagu itu kan? Bukan semua lagu yang ada kata Bohemian-nya. Jadi ingat ya, setiap kali Anda cari film di Netflix atau video di YouTube, di belakang layar itu ada algoritma yang terus-menerus menimbang, mendingan kasih pilihan yang lebih banyak, recall tinggi, atau kasih pilihan yang paling pas, precision tinggi. Nah, jadi lain kali kalau Anda mau ngetik sesuatu di kolom pencarian, coba deh ingat pertarungan yang terjadi di baliknya. Apakah sistem ini lagi berusaha ngasih kita semuanya, atau cuma ngasih kita yang terbaik? Sekarang kalian tahu hasil yang gak sempurna itu bukan berarti sebuah kesalahan, tapi seringkali itu adalah sebuah pilihan. Sekian penjelasan saya mengenai recall dan precision. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.